Acara General Shopee PT Laskol Mandiri Selasa 26 September 2023 akan segera dimulai. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap. Siap. Setengah lengan kencangkan. Gerak. Tegap. Gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan kebijakan K3 PT Arutmin Indonesia. Kebijakan keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan kemasyarakatan dalam rangka merealisasikan visi PT Arutmin Indonesia untuk menjadi perusahaan pertambangan batubara yang unggul dalam memenuhi kebutuhan energi dan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan misi perusahaan untuk 1. Meningkatkan produktivitas melalui operasional yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. 2. Mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya energi yang ramah lingkungan dan menciptakan nilai-nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa. 3. Membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. 4. Mendukung pelestarian alam dan lingkungan dengan membangun nilai-nilai berkelanjutan yang sesuai dengan program pemerintah. Maka PT Arutmin Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan di setiap lokasi kerja dengan tujuan untuk mencapai kinerja terbaik dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, lestari, dan harmonis. Dalam menjalankan kegiatan pertambangan batubara, kami selalu berupaya untuk 1. Mentaati peraturan perundangan dalam bidang keselamatan pertambangan, lingkungan, kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang pelaksanaannya mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bumi Nomor 476/BRBOD/12/18 tentang kebijakan dan prosedur sistem hak asasi manusia.
2. Mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, serta masalah sosial dengan menjalankan program keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan yang terpadu. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan efisien dengan memastikan kelayakan dan keamanan aset perusahaan dengan menerapkan konsep pengamanan terpadu untuk minimalkan gangguan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. 4. Mengembangkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, lingkungan, dan kemasyarakatan untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan risiko dan dampak terhadap karyawan, lingkungan, dan masyarakat. 5. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka membangun kebencanaan di tingkat lokal dan nasional. 6. Mengembalikan lahan bekas kegiatan pertambangan ke dalam kondisi yang aman dan stabil sehingga berfungsi sesuai peruntukannya. 7. Melakukan konservasi keanekaragaman hayati, sumber daya air, dan energi sebagai upaya berkontribusi mitigasi perubahan iklim dengan mempertimbangkan penilaian daur hidup. 8. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang menghargai adat, budaya, dan kearifan lokal dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian berbasis sumber daya setempat. 9. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang terbuka didasari atas saling percaya dan kebersamaan. 10. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk segala hal yang mengarah pada pencegahan tindakan korupsi dan penyuapan. 11. Mendukung program kesehatan dan mencegah penyakit menular termasuk HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 12. Meninjau ulang secara berkala kebijakan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan ini untuk memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kami berhasil apabila dapat memenuhi komitmen ini dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Jakarta, 2 Desember 2022, Ido, Huta Barat, Chief Executive Officer. Pembacaan kebijakan K3 PT Laskol Mandiri. Kebijakan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup. PT Laskol Mandiri dalam setiap kegiatannya mempunyai komitmen dalam melindungi setiap orang, aset perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dengan tujuan agar bisnis berjalan dengan aman dan ramah lingkungan. Tidak ada kerugian akibat dari insiden dan risiko operasi dapat diminimalkan serta menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dan klien. Kebijakan keselamatan pertambangan. 1. Berusaha untuk menghilangkan semua kecelakaan kelas 1 dan komitmen untuk mengurangi dan mencegah semua kecelakaan di lingkungan perusahaan. 2. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan serta persyaratan lain di bidang keselamatan pertambangan dan keselamatan operasi. 3. Menyediakan alat dan peralatan serta APD yang tepat untuk karyawan dan subkontraktor agar meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dengan lebih aman. 4. Melarang penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungan kerja guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan serta dampak buruk terhadap kesehatan karyawan. 5. Secara aktif membantu semua rehabilitas dari semua karyawan dan subkontraktor akibat cedera yang dialaminya di tempat kerja. Kebijakan lingkungan hidup. 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan dan persyaratan lain dalam bidang lingkungan hidup. 2. Mengurangi dan memanfaatkan penggunaan limbah, bahan berbahaya dan beracun serta limbah padat non-B3. 3. Mengurangi penggunaan bahan pencemar udara konvensional dan gas rumah kaca. 4. Berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan termasuk pencegahan polusi. Semua karyawan, subkontraktor, dan pihak-pihak lain di lingkungan kerja PT Laskol Mandiri wajib untuk mematuhi kebijakan ini saat bekerja atau berkunjung ke lokasi kerja. Semua kepala bagian berkewajiban
bertujuan memastikan bahwaannya untuk melaksanakan kebijakan keselamatan pertambangan di lingkungan hidup ini. Kitab 2 Januari 2022, Haji Agus Prasetya B, Direktur PT Laskol Mandiri. Barisan diistirahatkan. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kawan-kawan dua pun hati kita masih semangat untuk tangan pertahanan setiap jam di cuaca untuk di bulan September ini. Kawan-kawan nggak tahu kondisi kita seperti target tanggal tahun harapan jumlah karyawan di bulan Agustus 2023 180 orang, LTM 50 akan kita mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya tetap kita berjaga aman. Target ataupun apapun kalau sertifikat kurang sama juga kita tetap nol gitu. Terima kasih kawan-kawan sudah pilihan kewaspadaan rasa memiliki unit-unit kita yang sampai 1 tahun kawan-kawan tahu semua unit produk tetangganya Jepang itu boleh dibilang kayak baik ini sampai saat ini kawan-kawan bisa lihat lah, mohon maaf, warna kuning sama warna coklat ganti warna juga kelemahan dari kita juga, dari manajemen kita tidak sanggup menyediakan pencucian. Mudah-mudahan ya, hanya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan berlaku yang lebih baik. Terima kasih untuk kerjasama tim ya, kawan-kawan mekanik, kawan-kawan produksi tidak akan bisa jalan sendiri, pelan tidak akan bisa jalan sendiri, kita sama diri kita jagalah diri kita di LCM sampai kapan akan berlanjut kondisi seperti ini sampai ya mudah-mudahan kejadian yang tidak kita inginkan di bulan September bisa terhilang lah. Amin. Support ke karyawan, support ke lapangan, mudah-mudahan bisa meningkat. Kalau ngomong masalah support mungkin panjang. Kita tahu apa yang diminta dari lapangan, apa yang diberi ke lapangan kita masih sangat kurang. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini ya, di bulan September target sekitar 350. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan pembayaran dari arus bisa berjalan paling tidak hak kita per bulan tanpa ada berkurang. Kalau berkurang jelas, karena otomatis teguran ataupun yang lain berkurang hari bulan ini. Paling tidak bisa 4 waktu lah, itu dulu lah. Yang paling tidak kita masih bisa bertahan, yang masih bisa bernapas lah. Mudah-mudahan segera
sudah 6 kali mungkin pindah ya. 6 kali ya. Rencana mau pindah ke sana lagi. Entah sampai kapan akan ada bentuknya workshop yang agak standar ya. Saya nggak ngomong standar, agak standar. Ini yang belum. Ya terima kasih untuk kawan-kawan dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya. Ya mudah-mudahan kita masih bisa bertahan. Amin. Oke, mungkin sedikit ya penyampaian di bulan periode Agustus, pencapaian kita, produksi kita, dan safety performance kita. Mudah-mudahan di bulan September tidak ada property damage ataupun insiden ataupun kejadian yang tidak kita inginkan ya. Di Agustus sudah, kalau sini sudah kosong, kemudian di September sudah ada. Oke ya, mungkin ada nggak ada sesi pertanyaan ya. Nah, kalau nggak ada sesi pertanyaan untuk General Safety Talk hari ini kita tutup ya. Semuanya siap, gerak. Belum tutup kan? Oke, masih saya kembalikan Pak. Barisan disiapkan oleh pemimpin upacara. Siap, gerak. Penyampaian reward hajat report oleh tim HSI. Baik Pak, semangat pagi. Sehat Pak ya? Sehat. Beda suaranya Pak. Yang pertama Pak yang perlu saya sampaikan adalah dalam 1 bulan sekali kita ada acara General Safety Talk Pak ya. Kita dapat budget, dapat waktu dari tim engineering itu adalah 1 jam Pak. Jadi 1 jam kita dapat waktu untuk pelaksanaan General Safety Talk. Ya mohon maaf Pak ya, mungkin yang untuk tim malam lebih meluangkan sedikit waktunya. Nah, jangan pulang dulu, harus ikut Pak ya. Baik Pak, yang perlu saya sampaikan lagi adalah saya mengucapkan banyak terima kasih Pak ya kepada teman-teman semua yang sudah membuat hazard report. Dalam artian tadi sudah disampaikan bahwasanya itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita semua terhadap bahaya, terhadap potensi-potensi yang bisa mengakibatkan kita semua, teman-teman, alat bapak, area kerja kita bisa mencelakai kita. Tadi sudah disampaikan Pak ya bahwasanya hazard report di bulan Agustus itu ada 290-an, hampir 300 Pak ya. Nah, di sini reward hazard report kita ngambil dari yang paling banyak Pak ya. Kita tidak memandang dari departemen manapun, kita tidak memandang itu staff atau non staff, dari jabatan apapun. Misalkan DB ternyata dia buatnya banyak, pasti tak panggil ini Pak, pasti tak panggil. Siapapun pasti kita panggil Pak. Baik Pak ya, yang pertama ketika nanti ternyata ini orangnya cuti atau off, tetap dapat Pak ya? Tetap dapat ya? Oke. Tetapi ketika kita panggil ternyata dia izin alfa sakit, nggak masuk, nggak bisa berhadir ke sini, berarti batal Pak ya? Ke bawahnya ya? Oke. Yang pertama Pak Zulkifli. Ada nggak orangnya? Maju Pak. Maju Pak. Kita nggak perlu nyampaikan berapa yang dia buat, tapi ini yang pertama Pak ya, Pak Zulkifli. Yang kedua Pak Musandi. Bertahan ini sepertinya Pak. Wah ini langganan. Yang ketiga Pak, ada yang tahu Pak yang ketiga biasanya siapa? Martin. Ya, nggak ada nama Mas Martin ini. Yang ketiga Bapak Rizky Purwo Yudanto. Nah, staf pun membuat pasti kita panggil Pak ya.
Nah, kita masih ada bisa dikatakan juara 1, 2, 3. Kita masih ada 3 bingkisan lagi Pak ya. Jadi jangan dilihat dari berapa harganya, tapi inilah pemberian kita Pak ya, pemberian kita semua. Nah, masih ada 3 lagi Pak. Yang keempat, ada yang tahu Pak? Ya, siapa tahu kemarin ada buat banyak, ternyata belum dipanggil Pak. Nah, bukan. Ya, Bapak Maretono Budi. Silakan maju kalau tidak malu. Orang dalam ini, nggak usah. Selanjutnya Pak, yang kelima ada Bapak Wisnu, dia cuti ya. Nanti kita simpankan. Nah, ada satu lagi Pak. Ada orangnya nggak ini? Ya, langsung saja Pak. Bapak Erwan Subekti. Muncul Pak. Ayo Pak, silakan. Mbak Tarisa, Bapak Bagus, Bapak Pras, minta tolong dibagikan salaman kita foto Pak ya. Jangan foto ya bersama. Nomor 1 dong. Maskernya dicopot nggak? Mau difoto kok. Fotomu dari sana Jal. Backlight. Ini Ya, semoga bulan depan orangnya ganti Pak ya. Biasanya nih Mas Romatin, Pak Sutran, ini biasanya nih. Oh. bergantian semua ya. Bergantian semua. Biar ada dokumentasi foto. Itu sih balik barisan gitu. Ya, harapannya ini adalah menjadi penyemangat untuk kita semua Pak ya. Kita belum bisa ngasih apa-apa, dalam artian ya kita bisa lebih aware lagi, lebih semangat lagi dalam meningkatkan keselamatan kita. Apa Jol? Kalau aku biasanya dari Senti dapat itu malu Bang. Biasanya aku kasihkan orang-orang ya. Baik Pak, kita foto bersama Pak ya. Wisnu cuti dapat. Pak, foto bersama Pak di sini Pak. Ini dari sini. Kita foto bersama dulu. Terlihat nggak? Jangan foto jangan Pak. Mendung sini aja. Langsung foto barengan aja nggak apa-apa. Ada fotonya kalau sampingnya kelihatan. Sama HSE. Ini ada kita nih. Ini Bang Joko. Ya, semoga bermanfaat Pak ya. Terima kasih Pak, bisa kembali ke tempatnya Pak ya. Ya, itu sedikit bingkisan dari kami Pak, dari HSE, dari manajemen. Terima kasih untuk semuanya. Semangat pagi! Barisan disiapkan. Pembacaan doa. Aki Musa dapatkan sab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, pekerjaan kami, sehingga dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan kami bisa selalu selamat dan sehat tanpa ada kecelakaan apapun. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kesehatan untuk segenap pimpinan PT LCM dan seluruh keluarga besar PT LCM. Kuatkan hati kami dan bimbing kami untuk selalu berpikir dan bertindak secara dewasa. Ya Allah,
tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, berkahi setiap kegiatan yang kami lakukan dan berkahi setiap rezeki yang kami dapatkan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon, karena hanya Engkaulah baik-baiknya penolong untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara General Safety Talk telah selesai. Barisan dapat dibubarkan. Telur aja. Siap, gerak. Tanpa penghormatan. Balik kanan, bubar, jalan. Demikian konco ya. Bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa tolong channel saya ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini kepada orang lain, supaya kita semua bisa memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.